tersenyum ini karena apakah putusan MK atau tidak. Ya kita harap senyum ini tetap merekah lebih lama. Jangan sampai hari ini berubah. Karena memang kita mendengar ada sebuah reaksi yang sangat cepat dari teman-teman di DPR setelah putusan MK kemarin yang disebut oleh para aktivis kalangan pro demokrasi menyebut ini adalah oase MK bagi kemarau demokrasi ya, kalau mengutip basis Anggreni yang menurut kita begininya di halaman depan media Indonesia ya. Kita mendengar ada reaksi yang begitu cepat, bahkan mungkin setelah putusan itu keluar sepanjang sehari yang kemarin itu seperti kemudian ingin melakukan revisi undang-undang pilkada dan informasinya hari ini akan selesai tuntas dalam satu hari. Kita mendengar juga informasi dari salah satu anggota dari fraksi PDI Perjuangan bahkan kaget mengakunya ya tidak dilibatkan apa PDIP atau tidak dilibatkan. Ini kan menarik. Anggota gue padahal fraksi PDI Perjuangan ini kan salah satu fraksi yang paling besar bukan yang paling besar memenangkan pemilu gitu. Nah ini menjadi pertanyaan. Tapi kita tentu saja ingin tetap positif thinking, berpikir positif bahwa revisi ini memang sebenarnya justru untuk menyelamatkan. Meskipun sebenarnya belum secara normatifnya yang perlu segera bereaksi cepat ini bukan DPR-nya sebenarnya, tapi KPU-nya sebagai penyelenggara nanti ya, sebagai penyelenggara pemilunya nanti, penyelenggara pilkada nanti, dia harus segera memfollow up bagaimana putusan MK 60 ini maupun 70 ini disesuaikan di PKPU. Sebenarnya itu. Nah, kalau kita baca di hari ini, justru KPU-nya sih kita dengar statementnya bahwa akan menyesuaikan dan menyelamatkan sesuai dengan putusan MK karena putusan MK masih dalam dinamika, tetapi informasinya hanya akan dilakukan kalau tidak salah di informasi ini ada di tanggal 26, padahal tanggal 27 sudah pendaftaran pilkada. Ini menarik, ada apa? Kita lihat sepanjang hari ini dinamikanya akan sangat luar biasa. Apakah ini nanti justru tanda kutip menganulir putusan MK dan itu artinya sangat berbahaya karena di sebelumnya namanya Mahkamah Konstitusi itu putusannya adalah final mengikat karena dia setara dengan konstitusi karena penjaga konstitusi ya. Nah ini kita lihat nanti bagaimana seperti apa ya. Menarik ini kita nanti akan bahas juga di editorial dan pemerintah, tapi kita akan beralih dulu ke berita keuangan juga. Ada berita syarat usia minimum dihitung sejak penetapan paslon. Ini kan sempat kemarin keputusan MA ya yang mengatakan untuk penetapannya itu tafsirnya ya. Nah tapi hari ini juga kan memang ada gugatan juga di MK oleh dua orang lah, saya lupa namanya, dua orang itu yang menyampaikan justru ini yang kemudian ditolak. Jadi ini bersamaan dengan kemarin yang tadi kita bahas di putusan 60, ini adalah putusan 70 yang kali ini memang menyebutkan bahwa aturan dalam undang-undang pemilu itu sudah jelas. Kalau kita mendengar di headline news tadi serta walau gitu. Kalau saya nggak tahu juga sama putusannya kenapa harus bahasa Jawanya total di ini, mungkin karena banyak orang Indonesia ada orang Jawa. Kan lebih mudah diserap begitu. Walaupun ada dari istilah dari Sumatera Barat yang minat juga tadi ya. Jadi kami bukan menunjukkan ada pernyataan Sumatera Barat dan untuk Jawa, bukan juga. Itu untuk menunjukkan keragaman masyarakat Indonesia. Tapi pertanyaannya adalah ini masih bisa digugat lagi tidak? Kalau putusan MK sudah jelas tidak mengikat, itu putusannya tidak seperti peradilan umum ya. Kalau tidak salah saya mengutip sedikit istilah hukum kan RKUNES berlaku semua ya. Dan tidak interpartes kan gitu. Jadi kalau interpartes kan dia ada banding ada hukum lawan selanjutnya ya. Nah ini kan tidak, memang sudah jelas ketika sudah ditetapkan artinya 30 itu untuk yang tadi cawagup minimal usia 30 itu adalah saat ditetapkan sebagai calon, bukan satu landing. Ketika bicara soal logika sebenarnya sudah harusnya dapat, tidak perlu dibuat ke MK ya. Penetapan calon adalah minimal 30 tahun. Kalau sudah dilantik itu kan sudah menang, bukan calon lagi nomornya. Nah itu secara logika bahasanya sudah jelas. Mungkin mereka kurang pandai juga sedikit juga mungkin. Tapi ini yang perlu kita simak juga Bang Yonan. Apakah dalam revisi undang-undang pilkada yang tadi kita bahas, ini juga akan dibahas oleh DPR juga? Bisa jadi ya. Kita kalau begitu langsung ke editorial saja ya, pemirsa dan Linda. Pada pagi ini editorial Media Indonesia Media Group menyatakan bahwa hormati
putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, pertanyaannya adalah apakah bentuk penghormatan terhadap putusan MK ini, Bung Indra, artinya adalah serta-merta menerima dan memperlakukannya, terutama untuk KPU, atau memang juga boleh juga menghormati dengan mengeksersis hak konstitusional dari yang lain. Dalam hal ini kalau saya mau arahkan adalah DPR, karena kan yang tadi Bung katakan dari kemarin sampai sekarang anggota dewan wakil-wakil kita itu bekerja dengan sangat semangat untuk kemudian merespons putusan MK ini. Jadi kalau secara normatifnya namanya putusan MK final nikah tadi sudah kita bahas, memang harus segera dieksekusi. Kecuali dalam putusan MK itu kemudian menyebutkan ini berlaku di pemilu kada selanjutnya. Ada tanggalnya. Karena waktu yang karena normanya itu kalau kemarin kita berbincang juga dengan Pak Hukum Tata Negara ya, ketika putusan MK itu keluar atau diputuskan atau ditetapkan, maka berlaku saat itu. Sehingga lembaga-lembaga yang berada di bawahnya, maksudnya menjadi pelaksana, ya eksekutor itu harus segera menyesuaikan dengan peraturan di bawahnya, misalnya PKPU begitu ya. Nah, ketika tidak ada catatan, maka itu berlaku saat itu. Jangan sampai kemudian, karena ini berlaku juga semalam nih, ada skenario kasus ini ya, bahwa putusan ini nanti akan diberlakukan di 2029. Itu bertentangan dengan putusan MK, karena normanya ditetapkan maka langsung berlaku. Kalau dia ditetapkan kemudian ada catatan, baru itu yang dijalankan sesuai catatan itu. Nah, artinya final meetup ya harus langsung dijalankan begitu. Bahwa bicara soal demokrasi itu bisa mengeksersis ini bukan kita suci, ya satu hal ya. Tapi tentu saja tidak serta-merta bukan tidak keluar. Langsung ada eksersis, ini kan tarik-menarik kepentingan politik dan ada kekacauan hukum nanti di sini gitu. Karena juga jelas lagi nanti ketika kalau mereka misalnya melakukan revisi yang mengambil putusan MK yang harusnya tidak boleh, misalnya begitu ya. Kemudian ada gugatan lagi ke MK, ini kan makin tidak jelas hukumnya. Kita akan bahas saja bagaimana kita bisa menghormati putusan Mahkamah Konstitusi itu dan Indonesia jadi Perluan Media Indonesia untuk hari ini Rabu 21 Agustus 2024, hormati putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi atau MK nomor 60 garis miring PUU Des 22 Romawi garis miring 2024 yang mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah diyakini bisa mendatangkan keadilan bagi demokrasi kita. Putusan itu menggerakkan kembali penulung demokrasi yang setahun ini dicengkeram konflik kepentingan. Dengan keputusan yang dibuat pada Selasa 20 Agustus itu, pendulum akan lebih bergerak sesuai aspirasi. Demokrasi sejati ialah praktek demokrasi yang memungkinkan rakyat memperoleh banyak pilihan. Sebaliknya, demokrasi yang mempersempit pilihan, bahkan menyediakan pilihan yang berbeda dengan aspirasi publik, ialah demokrasi seolah-olah. Putusan MK yang intinya melonggarkan ambang batas atau threshold pencalonan kepala daerah dari partai politik jelas membuka pintu bagi lebih banyak peserta pilkada. Putusan itu dengan demikian bisa dimaknai sebagai pengendalian demokrasi pada jalurnya yang benar. Tidak patut menyambut gembira dengan pilkada 2024 yang lebih ramai ini, karena begitulah sejatinya demokrasi. Sebab prinsip dasar demokrasi adalah sebanyak mungkin menggait partisipasi rakyat. Dalam pembacaan putusan atas gugatan yang dimohonkan Partai Buruh dan Partai Gelora kemarin, MK memutuskan bahwa ambang batas threshold pencalonan kepala daerah tidak lagi sebesar 25% perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik hasil pileg DPRD sebelumnya atau 20% kursi DPRD. MK memutuskan ambang batas pencalonan kepala daerah dari partai politik atau gabungan parpol disamakan dengan ambang batas pencalonan kepala daerah jalur independen atau perseorangan atau non-partai sebagaimana diatur pada pasal 41 dan 42 Undang-Undang Pilkada.
Dengan putusan ini, maka parpol yang tadinya tidak bisa mengusung siapapun sebagai calon kepala daerah karena tidak punya rekan partai untuk memenuhi ambang batas 20%, sekarang bisa mengajukan calon, bahkan bisa mengusung calon sendiri. Selain soal ambang batas, MK juga menolak mengubah syarat usia calon kepala daerah dari dihitung saat penetapan menjadi saat pelantikan. Itu artinya MK menutup celah polemik usia yang sempat diubah oleh Mahkamah Agung. Hal itu MK lakukan lewat putusan nomor 70 garis miring PUU Des 22 Romawi garis miring 2024 yang menolak gugatan pengubahan penentuan syarat usia minimum dalam Undang-Undang Pilkada. MK menyatakan aturan dalam pasal 7 ayat 2 huruf E Undang-Undang Pilkada tidak memerlukan penambahan makna apapun. Pasal itu berbunyi, berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur, serta berusia 25 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota. MK menilai pasal itu sudah jelas dan terang benderang. MK menyatakan harus ada penegasan kapan KPU menentukan usia kandidat memenuhi syarat atau tidak, dan hal itu harus ditentukan pada saat penetapan. Sebelumnya, Mahkamah Agung memerintahkan KPU untuk mengubah aturan penentuan usia peserta pilkada. MK menyatakan usia calon kepala daerah ditentukan pada saat pelantikan dan bukan pada saat penetapan pasangan calon. Dua putusan MK itu bersifat final dan mengikat, serta berlaku sejak dibacakan putusan. Final berarti tidak ada upaya banding lagi, sedangkan mengikat berarti putusan itu wajib dipatuhi dan dieksekusi oleh para pihak yang berkaitan dengan Pilkada 2024. Karena itu, suka atau tidak suka, setuju atau kontra terhadap putusan itu, semua pihak mesti menerima secara legal. Demi menjaga prinsip-prinsip dan keadaban berbangsa dan bernegara, semua pihak mesti rela menjalankan putusan itu. Apalagi Komisi Pemilihan Umum atau KPU selaku penyelenggara Pilkada 2024. KPU mesti segera menyelaraskan putusan itu. Mumpung masih ada waktu 9 hari menuju pendaftaran calon kepala daerah. Tidak ada celah bagi siapapun, terutama KPU, untuk membangkang menolak putusan MK itu. Pembangkangan atas putusan hukum hanya akan membawa implikasi berkelanjutan, baik berupa delegitimasi pilkada maupun tidak sahnya perhelatan yang memakan biaya triliunan rupiah itu. KPU, juga seluruh partai politik dan seluruh rakyat mesti sama-sama menghormati dan menjunjung putusan MK itu. Penghalangan dalam bentuk apapun terhadap pelaksanaan putusan itu adalah pengkhianatan pada konstitusi, juga terhadap demokrasi. Jika demokrasi tegak, pilkada berlangsung adil dan bermartabat, maka siapapun yang memenangi pilkada pada hakikatnya ialah kemenangan sejati, bukan kemenangan semu buah dari prakondisi. Itulah demokrasi yang bermartabat dan penuh keadaban. Masih bersama kami di program Indonesia Pemirsa, dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita mau bertanya dulu. Saat ini kita sudah ketemu lewat telepon dengan pakar hukum tata negara Ibu Perlindungan Mbak Bibit. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Mbak Bibit, putusan MK yang terkait dengan ambang batas pencalonan dan juga ada soal batas usia calon kepala daerah ini direspon semua pihak, dan katanya DPR, Dewan Perwakilan Rakyat yang mewakili saya dan Mbak Bibit sekarang sedang berusaha meresponsnya. Pertanyaan saya adalah, kalau putusan MK ini sebetulnya Mbak Bibit, normanya itu harus segera dilaksanakan atau memang bisa ada upaya hukum lain kalau ada pihak-pihak yang memang tidak mau melaksanakan itu? Putusan MK itu menurut Undang-Undang Dasar 1945 harus langsung dilaksanakan, sifatnya final dan mengikat. Jadi sebenarnya tidak ada upaya hukum apapun di pengadilan manapun, maupun tidak perlu ada upaya politik di lembaga manapun untuk menindaklanjuti. Dia langsung aja berlaku begitu. Kalau kemudian di
sedang bergerak untuk mengubah undang-undang pilkada atau pemerintah mencoba melakukan itu apa artinya Mbak Bibi? Ya, artinya sebenarnya mereka melanggar konstitusi tuh. Saya akan menyebutnya dengan pembangkangan konstitusi ya. Dan sebenarnya ini bukan pertama kali mereka lakukan. Beberapa undang-undang yang mereka buat dengan tidak partisipatif kan juga sudah melanggar konstitusi. Tapi ini adalah pelanggaran berat karena sudah sangat jelas dan putusan MK ini sangat patut diapresiasi. Bukannya kita tidak konsisten ya, tapi kan kita kalau melihat suatu fenomena nggak melihat siapa. Jadi kita nggak anti MK, dulu kita kritik tahun 1990, terus seakan-akan sekarang kok berbalik arah. Kita lihat putusannya, nah putusannya ini baik gitu. Nah, jadi akan kelihatan betul kalau memang ada upaya tadi ini ya, kita dengar ya, akan kelihatan betul bahwa memang partai-partai politik di DPR itu menginginkan supaya demokrasi kita mundur. Begitu ada yang bagus dikit malah dipatahkan oleh mereka sendiri melalui wewenang yang mereka punya. Iya. Mbak Bibi, kalau yang kita nantikan tentunya juga salah satunya adalah apa yang akan dilakukan Komisi Pemilihan Umum ya, KPU sebagai penyelenggara pilkada ini. Kalau Anda lihat, belajar dari pengalaman terdahulu kan sempat ada kasus bahwa peraturan KPU-nya belum diubah, tapi sudah melaksanakan langsung putusan MK. Dan itu yang kemudian diberikan sanksi etik yang cukup berat kalau tidak salah. Pertanyaannya adalah apakah KPU terkait dengan putusan MK 70-60 ini itu akan langsung melakukan atau memang melakukan usaha konsultasi dengan DPR sebagai bagian dari upaya untuk memberi waktu begitu Mbak? Berdasarkan undang-undang, KPU memang mesti berkonsultasi dengan DPR. Tapi ada lagi putusan MK dulu dan kemudian juga diperjelas lagi di undang-undang bahwa hasil konsultasi itu sebenarnya tidak mengikat KPU. Nah, jadi saya kira disinilah kita bisa melihat betul bahwa satu, KPU seringkali tidak beritikat baik untuk menjalankan tugasnya secara profesional, tapi juga DPR itu sangat ingin mengontrol KPU. Jadi dugaan saya KPU juga dipaksa atau terpaksa untuk konsultasi sekarang gitu, dan disitulah nanti akan ada kontrol dari DPR, padahal sebenarnya sudah tinggal dikeluarkan saja peraturan KPU-nya untuk melaksanakan secara teknis saja. Jadi nggak perlu ada norma baru segala macam. Cuma misalnya teknis formulirnya harus kayak begini, misalnya gitu kan harus diganti tuh. Nah, itu bisa langsung dibuat oleh peraturan KPU dan mestinya sih konsultasi ke DPR itu hanya semacam formalitas gitu ya, tidak perlu lagi ada yang di-endorse atau tidak di-endorse oleh DPR. Mbak Bibi, kalau kemudian ada desas-desus juga mengatakan bahwa ada kemungkinan keluar perpu peraturan pemerintah pengganti undang-undang pilkada yang misalnya nanti isinya itu bertentangan dengan putusan MK, putusan nomor 60 dan juga ada putusan nomor 70. Itu artinya apa Mbak Bibi? Ya, sebenarnya Perpu itu kalau kita lihat pasal 7 Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, levelnya sama dengan undang-undang, cuma dia belakangan disetujui oleh DPR-nya gitu. Jadi kalau misalnya Perpu yang keluar, tandanya yang memang menginginkan supaya putusan MK ini dikoreksi atau dianulir adalah pemerintah dengan dia non-fait accompli DPR. Jadi akan makin kelihatan lagi karena memang proses dikeluarkannya Perpu berarti akan sangat pendek ya dibandingkan dengan di DPR harus paripurna dulu, bahas dulu, paripurna lagi, secepat-cepatnya paling tidak seminggu lah gitu, seperti di Undang-Undang Minerba dulu ya 6 hari. Nah kalau Perpu itu bisa langsung hari ini juga misalnya seperti Perpu Cipta Kerja. Nah itu menandakan bahwa memang kepentingan politiknya begitu luar biasa. Ada orang-orang yang ingin menduduki jabatan kepala daerah yang sedang diupayakan dan sekarang semuanya panik. Kartel politik itu lebih panik dan karena itu mereka harus bergerak bikin sesuatu yang secara politik bisa langsung efektif. Nah pertandanya sih itu menurut saya. Baik. Terakhir singkat saja Mbak Bibip sebagai warga negara yang bertanya kepada Mbak Bibip sebagai warga negara, apakah Anda masih yakin bahwa seluruh institusi politik termasuk juga pemerintah masih akan menghormati
putusan Mahkamah Konstitusi khususnya nomor 60 dan nomor 70. Terus terang tidak yakin ya. Jadi saya kira ini nanti kita harus kembalikan kepada warga sendiri. Kalau yang punya wewenang mungkin melakukan pembangunan konstitusi, sebenarnya konstitusional juga bagi warga untuk menolak untuk tunduk gitu. Karena saya nggak yakin itu yang terjadi sudah terbukti beberapa kali putusan MK dan segala macam etika politik juga. Kita doakan sama-sama supaya baik pemerintah maupun wakil rakyat dan kita semua benar-benar menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi, karena yang membentuk Mahkamah Konstitusi kan kita semua ya. Terima kasih Pakar Hukum Tata Negara Bibi Tri Susanti sudah mencerahkan kami pagi ini. Mbak Bibi, selamat pagi. Terima kasih lagi. Mbak Bibi, Bung Indra ya tidak yakin bahwa akan ada penghormatan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, kan mungkin karena pernah ada presiden sebelumnya. Ya, pertanyaannya itu akan kita lihat lagi kah, atau kali ini kita akan melihat bahwa yang kita serahkan amanat itu akan benar-benar amanat. Nah itu dia, kalau berdasarkan mungkin historikalnya kita lihat beberapa waktu kebelakang ya, sepertinya memang pesimisme yang disampaikan Mbak Bibi itu bisa saja dan kita bisa maklumi. Tetapi tentu saja di sini kita berharap, tentu saja masih berharap, kita berpikiran positif ya, bahwa ini tetap akan dilaksanakan putusan MK ini. Karena sudah tidak ada lagi alasan sebenarnya, tidak ada lagi celah hukum, tadi sudah dijelaskan detail oleh Mbak Bibi begitu, bahwa ya putusan MK tertinggi karena dia penjaga konstitusi ya. Bahwa tadi disebutkan ada skenario Perpu, skenario merubah undang-undang, merevisi undang-undangnya. Perpu itu ya undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kalau kita setara itu ya, kedudukannya setara undang-undang, tapi di bawah undang-undang dasar putusan MK menjaga konstitusi undang-undang dasar 45 gitu. Jadi sudah nggak ada alasan teknis hukum lagi sebenarnya, kecuali hanya PKPU menyesuaikan teknis pelaksanaannya menyesuaikan seperti putusan MK. Jadi hanya ada ruang untuk mengikuti putusan MK dan melaksanakan secara teknisnya, hanya itu, tidak ada lagi yang lain. Nah kalau sudah itu sudah selesai dan sudah jelas, sebenarnya yang kita bahas hari ini hanya tinggal kita mempertanyakan ada itikat baiknya, itikat baik dari KPU nggak, tadi Mbak Bibi menyinggung itikat baik KPU. Kalau kemudian pakai alasan konsultasi DPR, memang ada aturannya, tapi konsultasi tidak mengikat. Namanya tidak harus diikuti ya. Tidak harus diikuti, artinya segera saja putuskan. Kalau memang pendaftaran pilkada itu tanggal 27 artinya dalam waktu dekat, sudah lakukan, jangan ikut jadwal yang kita baca di sini, jadwal konsultasinya tanggal 26. Karena artinya kalau jadwal konsultasi tanggal 27 belum tentu ada. KPU ini kan begitu. Ini kan jadi apa buying time tadi disebutkan oleh Bung Leo tadi. Sekarang kita tinggal kembalikan dan pertanyakan kepada publik, ini itikat baiknya ada enggak? Karena putusan MK ini, kalau kita lihat tadi pendapat Mbak Bibi, kita lihat pendapat Mbak Titi dalam halaman depan Indonesia, bahwa ini adalah oase dari MK, dari bagi kemarau demokrasi. Dan memang putusan MK yang putusan 70 ini membuat bahwa setiap orang, setiap partai politik dengan mudah untuk mencalonkan calonnya di pilkada. Karena apa, prinsip demokrasi itu adalah sebanyak-banyaknya partisipasi publik, baik itu sebagai pemilih maupun sebagai calon yang akan dipilih. Ya, itu poinnya. Pertanyaan besarnya adalah Bunda, apakah OASE, kalau mengutip ya tulisan Mbak Chandra ini ya, apakah OASE ini memang adalah OASE yang real? Kalau bicara di padang pasir, fata morgana, sering menjadi fata morgana. Kita lihat air, ternyata bukan air gitu. Karena mengacu kepada pengalaman sebelum-sebelumnya, yang sekarang kita harus jalani, kan hal-hal yang tadi kita pikir nggak mungkin, terjadi juga. Dalam kasus ini seperti apa nih? Ya kita bicaranya makanya kemarin mungkin berharap ya Bung, karena kita lihat beberapa waktu belakangan ini dalam konteks demokrasi kita ya, lagi prosedural pemilihannya banyak sekali aturan diubah untuk menyesuaikan kepentingan kelompok tertentu. Tidak melawan undang-undang ya, tidak melawan aturan, tapi aturannya yang dibengkokkan gitu ya. Itulah yang kemudian disesuaikan. Itulah yang kemudian sekarang muncul istilah legalisme otokratik. Seolah-olah sesuai aturan, padahal itu seolah-olah melanggar sebuah aturan, tapi sebenarnya ada aturannya. Ilmunya ada. Ya. Demokrasinya berjalan, tapi itu berjalan. Itu kita tidak inginkan lagi. Ya. Makanya putusan MK ini jadi oase bagi kemarau demokrasi ini bisa semua orang terlibat. Dan sekali lagi ya, bahwa putusan 60, putusan 70 tentang usia itu
tidak berlaku untuk satu dua pihak tertentu. Tadi disinggung bahasa hukum dengan erga omnes, berlaku untuk semuanya, semua orang, semua WNI ya, semua WNI, semua partai politik, insentif politiknya tidak ada di partai politik. Jadi kalau sekarang partai-partai politik itu kemudian mau merevisi dan kalau memang seharusnya ingin bertentangan dengan MK itu merugikan mereka sendiri. Jangan dilihat ini soal Jakarta saja, jangan ini dilihat soal Jawa Barat, Jawa Tengah saja, atau Jawa Timur saja. Itu berlaku untuk berbagai daerah. Berbagai daerah, jadi tidak untuk kepentingan pihak tertentu saja gitu. Pertanyaan besar kembali ya, kan walaupun kita masih tetap sama-sama mengatakan Indonesia negara hukum, pakai istilah hukumnya Rechtsstaat ya, bahasa Belanda tuh. Tapi kita sangat melihat bagaimana kekuasaan politik itu bisa mengalahkan hukum dalam beberapa waktu belakangan. Dalam kasus putusan MK yang terakhir, apakah kita masih Rechtsstaat negara hukum atau kita sudah menjadi Machtstaat negara kekuasaan? Tapi tahan dulu ya, kita dan kita tetap bersama kami Editorial Media Indonesia. Segera kembali. Kita sudah terhubung dengan Komisioner Metro di Cirebon, Jawa Barat. Ada Ibu Indra. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leonard Samosir dan Bung Indra Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Indra, silakan Bu. Iya, tadi Mbak Sisi bilang para calon yang akan mengikuti kontestasi pilkada ini panik tentunya ya. Nah, kemudian ketika itu ada keputusan MK ya, yang mesti kita hormati buru. Ya, karena pasti dikatakan final. Nah, kenapa fokusnya pada ambang usia? Padahal tadi yang pertama ambang pencalonan itu bagaimana buru itu partai boleh Ngusung calon ya itu ya. Nah, tanpa minimal 20% itu Bu ya. iya itu saya kok jadi tertariknya pada yang pertama itu tadi. Dulunya ya. Iya karena Ibu Megawati kan berkali-kali Metro TV ini mengunggah itu merasa ditinggalkan kan karena hanya punya 15 kursi itu kurang. Di Jakarta. Iya. Sementara ada calon lain Anies Baswedan juga dia merasa ditinggalkan oleh partai yang berbalik haluan. Nah, sekarang dengan adanya aturan Mahkamah Konstitusi ini, ya, apakah tidak mungkin kita lihat Anies Baswedan bisa muncul sebagai independen dan atau bahkan mungkin PDIP bisa mengusung Anies Baswedan. Nah, itu yang ingin dilihat oleh kami orang-orang ini sehingga itu tidak akan melanggar keputusan MK. Hari ini kita bisa hormati keputusan MK itu dan kita bisa bilang Mak disiplin KPU hebat kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat untuk pendapat Ibu. Selamat pagi. Di belakang Bu Indra ada Pak John PT di Batam, Kepulauan Riau. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Ini Mas Indra, salam sehat selalu. Salam sehat, silakan Pak John. Silakan Pak. Ya, hormati ketua Mahkamah Konstitusi ya. Nah, ketua Mahkamah Konstitusi udah otomatis ya, dihormati beliau enggak ya. Karena dia tinggalkan mengikat ada lagi ya Pak. Tidak ada lagi bisa ditaati ya. Ya. Tentang apapun apa ini. Kalau ada juga untuk melakukan disampaikan ini, itu yang namanya pertumbuhannya, namanya demokrasi. Ini munculnya apa? Ini kebetulan nomor 60.000 karena apa? Demokrasi itu memang tengah dipotong-potong yang tidak sehat. Oke. Kenapa ada pembukaan tali Israel itu? Kalau kata daerah
jadi ini pasti ada lagi gerakan-gerakan ya. Tapi gerakan-gerakan tidak akan berhasil untuk menggagalkan ini, untuk mengubah apa ini. Tapi sebabnya sekarang membaca udah tuntas seluruh Indonesia. Dan ada yang digadang-gadang kemarin ada parapati ada 35 apa dimasukkan ke kota ya. Jadi ini dengan putusan MK nomor 60 dan 70 terjawab juga bahwa di Indonesia ini memang betul-betul dinamakan negara demokrasi. Itu demokrasi itu hidup lagi. Kemarin kita memang nggak ribut beberapa hari. Tapi tanggal 20 kemarin itu ada satu satu di Golkar, satu di MK. Di Golkar dia mengadakan munaslup ya. Jadi ini sebuah ini kado bagi dari MK negara Republik Indonesia dengan belanja kemarin 60 dengan nomor 70. Ya kita mudah-mudahan ini kita buktikan sampai tanggal 29. Oke. Bersetuju dalam semakin itu apa? Untuk penyampaian kepada daerah. Baik ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak John Petro di Batam, Kepulauan Riau untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak John ada pemirsa Metro TV di Manokwari, Papua Barat. Pak Max, selamat pagi Pak. Selamat pagi, Bung Leo, Bung Indra, selamat pagi, Metro. Selamat pagi Pak Max. Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Kebetulan, iya lagi mobile ini. Oh, Yang jelas begini, kita sudah keluarga negara, kita patuhi keputusan Mahkamah Konstitusi. Ketika sudah diputuskan, mari kita laksanakan. Ya, saya hanya mau soroti teman-teman di DPR. Tidak usah muncul dengan dua opsi, kemudian kasih solusi, bisa diberlakukan 2029. Tidak ada kalimat dalam amar putusan itu yang mengatakan nanti dilaksanakan 2029. Ketika itu diputuskan, dengan bisa melaksanakan. Nah, hanya yang saya khawatir tidak ada kepastian. Seharusnya ketika memberikan kesempatan untuk semua partai politik bisa mengusung calon, dan ini kan orang akan terasa buruk semuanya, ya kan? Nah, jangan sampai KPU juga, karena diminta untuk segera membuat PKPU berdasarkan keputusan MK nomor 60 ini, yang demikian saya ragu apakah pilkada serentak gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota ini bisa jalan sesuai jadwal. Jangan sampai kemudian ada sedikit kemunduran, dan ini yang harus diantisipasi oleh KPU. Ya kan? Jangan sampai ada sedikit kemunduran. Nah, ketika pemilihan ini terjadi kemunduran, mengganggu tahapan-tahapan yang lain gitu loh. Ya kan? Ya itu yang harus diperhatikan oleh teman-teman di KPU, kemudian teman-teman di Dewan. Lakukanlah apa yang merupakan keputusan MK, tidak perlu muncul dengan berbagai opsi dan dengan berbagai pengetahuan yang merasa bahwa saya punya pengetahuan hukum. Tidak usah. ya. Pak Puki dan laksanakan. Terima kasih dulu, Bung Indra. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih Pak Max di Manokwari, Papua Barat untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Menarik untuk menggarisbawahi tadi yang dikatakan Pak Max dan menyebut bahwa jangan sampai menggeser jadwal pilkada, tapi kita harus bisa berulur. Dan untuk tetap bersama kami, editorial Media Indonesia. Silakan. Ada dua skenario, apakah ini berlaku 2029, apakah akan mencoba mengeluarkan perpu untuk kurang lebih bukan membatalkan tapi bertentangan dengan putusan MK yang luar biasa ini yang harus diapresiasi, Bung Leo. Nah, dan pastinya ini harus berjalan. Selain di DPR, kita harus mengawal di KPU. Di KPU ini harus kita kawal bagaimana respon KPU untuk segera reaktif memfollow up putusan MK, baik putusan yang 60 maupun putusan 70. Tepatnya itu putusan 60 ya, karena putusan 70 itu tidak menolak tafsir yang lain. Jadi nggak boleh ada soal usia itu ditafsirkan selain dari penetapan calon kadernya minimal 30 untuk pilgub, untuk wali kota, bupati atau 25. Nah, itu yang harus kita jalankan dan kita kawal. Dan kita perlu ingatkan lagi bahwa ini putusan yang luar biasa, yang membuat partisipasi publik dan berlaku untuk semua partai, semua calon.
Syarat-syaratnya masih tetap ada. Kan kita lihat tadi di huruf ABC-nya di pasal 30 itu disesuaikan seperti pasal 41 yang calon perseorangan. Pada daerahnya kalau misalnya seperti Jakarta ini dengan DPT-nya 6 sampai 12 juta jiwa, maka dia adalah 6,5%. Tapi ada syaratnya, ada syaratnya. Jadi tidak bisa juga seperti yang digambarkan kurang lebih seperti paket. Buat semua aku bisa maju sehingga kemenangan sekali calonnya enggak juga. Memang tetap saat masih ada syarat dan ini bukan untuk persoalan, ya persoalan sudah tutup, sudah selesai. Jadi ini untuk parpol sebenarnya, gabungan parpol. Ya, gabungan parpol. Jadi itu yang harus kita kawal. Kita harapkan indikasi baik dan mungkin hari ini perlu kita catat juga siapakah hakim-hakim yang menyetujui ini. Jangan sampai kemudian ke depan di saat yang berbeda ada upaya-upaya yang tidak baik dengan tangan-tangan kekuasaan tanda kutip menyingkirkan orang-orang negarawan ini. Kita catat ada Prof. Saldi dan beberapa hakim yang lain kita baca terus ya. Kalau kita melihat kalau DPR-nya memutuskan yang lain hari ini nanti kita tunggu tentunya. Tapi kalau DPR memutuskan sesuatu yang berusaha dalam tanda kutip melawan putusan MK ini, atau bahkan pemerintah misalnya melakukan itu juga, apakah itu artinya suara rakyat, suara Bu Mega dan saya itu masih didengar, masih yang dibawakan oleh orang-orang yang kita percayakan, atau memang mereka berjalan sendiri? Kalau saya tetap memilih menjawabnya dengan harapan itu tidak akan terjadi, karena celah secara hukumnya sudah tidak ada lagi. Baik, karena putusan MK ini adalah final mengikat. Sekali lagi, ya, kalau ini masih dilakukan berbeda, apalagi sampai misalnya melakukan sesuatu yang bertentangan, ya itu yang bisa dicatat oleh masyarakat bahwa demokrasi kita sudah kehilangan arah. Baik, kita doakan supaya kita semua bisa menghormati putusan Mahkamah Konstitusi. Terima kasih sudah bergabung. Selamat pagi. Pemirsa KPU juga seluruh partai politik dan seluruh rakyat Anda dan saya harus sama-sama menghormati dan menjunjung putusan Mahkamah Konstitusi. Penghalangan dalam bentuk apapun adalah pengkhianatan pada konstitusi juga terhadap demokrasi. Kalau demokrasi tegak, pilkada berlangsung adil dan bermartabat, maka siapapun yang memenangi pilkada pada hakikatnya adalah pemenang sejati, bukan kemenangan semu buang dari prakondisi. Itulah demokrasi yang bermartabat dan penuh keadaban. Saya ulangi sama terima kasih Anda sudah menyimak editorial media Indonesia pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi. Sampai jumpa.